Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Narif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana? Apakah Anda pagi ini termasuk juga yang menunggu-nunggu bagaimana keputusan dari MK tentang gugatan judicial review batas usia calon presiden dan calon wakil presiden? Pagi ini rencananya pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat itu Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan gugatan itu ya. Putusan ini sangat penting bagi keluarga Presiden Jokowi dan juga bagi bangsa Indonesia. Tentu ini dengan kepentingan yang sangat berbeda dan bahkan sangat bertolak belakang. Bagi keluarga Jokowi, ini sangat penting karena ini berkaitan langsung dengan masa depan dinasti Jokowi. Sementara bagi bangsa Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat penting bagi masa depan demokrasi Indonesia. Seberapa rusak demokrasi kita dan seberapa gila dan dungunya bangsa ini akan dapat terbaca dari bagaimana bunyi putusan dan bagaimana respon publik terhadap putusan itu. Apa bunyi putusan MK kali ini sangat menentukan apakah Gibran putra Presiden Jokowi, putra pertamanya yang kini menjadi wali kota Solo itu bisa menjadi calon wakil Presiden Prabowo atau tidak. Karena penting dan krusialnya putusan kali ini, Polri dan TNI itu sampai harus menyiagakan hampir 2.000 personilnya itu untuk berjaga-jaga di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi. Ini jadi mengingatkan kita kembali seperti pada saat sidang gugatan hasil Pilpres 2019 ya. Waktu itu banyak sekali yang turun berunjuk rasa dan juga polisi dan tentara berjaga-jaga sangat ketat, bahkan dipasang barikade kawat berduri di sana. Dan ini saya kira wajar karena kalau lihat perhatian publik terhadap putusan ini. Bahkan kemarin sehari menjelang pembacaan putusan saja, yang yakni hari Ahad 15 Oktober 2023, kendati hari libur itu gedung Mahkamah Konstitusi tetap digeruduk oleh mahasiswa. Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri dari Aliansi Mahasiswa untuk Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Mereka menyebut kepanjangan dari MK adalah Mahkamah Keluarga, sebutan yang tidak terlalu berlebihan karena Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini Anwar Usman adalah adik ipar Jokowi alias omnya Gibran. Banyak kalangan yang mendesak Anwar Usman untuk mengundurkan diri atau setidaknya nonaktif selama proses persidangan gugatan judicial review batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Saya kira desakan ini nggak berlebihan karena ya konflik of interest-nya itu sangat tinggi ya kalau Anwar Usman tetap ikut menyidangkan kasus ini. Namun Anwar Usman menolak dan dia menyatakan bahwa dia menjamin dia bisa bersikap independen dalam putusan ini. MKK-nya itu keluarga, mahkamah keluarga. Menurut kami ya seperti itu karena tidak adanya integritas yang terjadi karena banyak sekali intervensi-intervensi yang terjadi oleh Mahkamah Konstitusi ini, kata koordinator aksi mahasiswa Ahmad Husni itu ketika dia ditemui usai unjuk rasa di gedung Mahkamah Konstitusi hari Ahad kemarin. Bagaimana skenario putusan dari Mahkamah Konstitusi ini? Saya menyebutnya setidaknya ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu ditolak karena ini adalah open legal policy alias kewenangan para pembuat undang-undang. Kedua, diterima dan batas usia diturunkan menjadi 35 tahun persis seperti usia Gibran saat ini. Ketiga, tetap usia 40 tahun, namun bagi yang pernah menjabat sebagai kepala daerah, batas usia itu tidak lagi jadi persyaratan. Skenario yang kedua dan ketiga itu ya Gibran bisa lolos menjadi cawapres Prabowo dan segera deklarasi karena tadi kalau usia jadi diturunkan ya Gibran masuk dan kalau kemudian usia tetap 40 tahun tapi dengan syarat pernah menjadi kepala daerah ya Gibran juga memenuhi persyaratan karena dia sekarang menjadi wali kota Solo. Dugaan bahwa judicial review ini untuk kepentingan Gibran dan pencawapresannya mendampingi Prabowo itu yang nggak terlalu berlebihan, tidak terlalu curiga yang berlebih-lebihan begitu karena dari 3 penggugat yang putusannya akan dibacakan hari ini itu satu diantaranya terlihat sangat mewakili kepentingan Jokowi dan 2 lainnya itu mewakili kepentingan Prabowo. Jadi soal soal Gibran menjadi calon wakil Prabowo itu bukan hanya keinginan Jokowi tapi keinginan juga dari
Prabowo Subianto, karena seperti dikatakan oleh Gibran, kan dia sudah berkali-kali diminta atau dilamar oleh Prabowo, tapi waktu itu dia tetap bertahan menyatakan bahwa usianya itu belum cukup. Penggugat pertama adalah Dedek Prayudi, ini Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia. Ini sebuah partai yang selalu menyatakan tegak lurus terhadap pilihan politik dari Jokowi. Nah, apalagi sekarang ini PSI ini diketuai Kaisang, anak bungsu dari Jokowi dan adik kandung dari Gibran. Kedua, ini Partai Garuda, yang ketua umumnya Ahmad Rida Sabana, adik kandung mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga kader Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria. Dan Rida Sabana ini juga dikenal punya hubungan yang dekat dengan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Gugatan ketiga diajukan oleh dua kader Partai Gerindra yang sekarang ini menjadi kepala daerah. Yakni yang pertama Herman Syafar, ini wali kota Bukit Tinggi, dan yang kedua adalah Pandu Kusuma Dewangsa, ini kader Partai Gerindra yang sekarang menjadi wakil Bupati Lampung Selatan. Nah, bagaimana posisi para hakimnya? Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Denny Indrayana punya analisis menarik bagaimana skenario putusan skornya dan bagaimana posisi para hakim MK lengkap dengan nama-nama para hakim MK-nya itu. Saya mendapat analisis ini sebenarnya beberapa hari yang lalu ya, dan saya bacakan saja ini karena menarik analisisnya. Banyak yang menanyakan bocoran putusan MK soal syarat umur capres-cawapres kepada saya. Tentu sulit dan tidak boleh mendapat informasi dari dalam lingkungan MK, baik dari hakim konstitusi maupun para pegawai MK. Karena itu berikut saya sampaikan bocoran dalam tanda petik dalam putusan tersebut yang saya prediksi akan dibacakan pada hari Senin. Dia menyebut Senin depan, jadi Senin hari ini ya. Kali ini kata Denny Indrayana, ini kapasitas dia sebagai guru besar hukum tata negara, dan dia ingin membuktikan argumentasi bahwa tidak mustahil untuk memprediksi putusan Mahkamah Konstitusi. Itu dia lakukan berdasarkan kecenderungan putusan-putusan sebelumnya dan positioning politik para hakim konstitusi. Melihat kecenderungan putusan MK atas perkara terkait pemilu dan anti korupsi, khususnya dalam putusan soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dan Undang-Undang Cipta Kerja yang komposisinya 5/4 alias 5/4 dissenting opinion. Maka kata Denny, dia memprediksi putusan syarat umur capres-cawapres juga akan berujung pada angka yang sama, yaitu 5 setuju mengabulkan dan 4 menyampaikan pendapat berbeda alias memberikan dissenting opinion atau menolak permohonan. Saya menduga putusan bisa saja mengabulkan syarat umur menjadi 35 tahun atau syarat umur tetap 40 tahun namun dibuka kesempatan bagi yang telah berpengalaman sebagai kepala daerah. Jadi kalau Denny cenderung menganggap udah hampir pasti ini akan dikabulkan gitu ya. Sedangkan komposisi hakim yang berbeda pendapat adalah sebagai berikut. Nah, ini menarik ini karena dia mulai menyebut nama-nama para hakimnya. Yang pertama, Saldi Isra dan Suhartoyo akan tetap berada pada posisi dissenting opinion. Keduanya sudah sejalan sejak lama, termasuk hanya berdua dissenting dalam soal syarat ambang batas pencalonan presiden, presidensial threshold. Dan kita ingat ya, dalam sidang pemeriksaan sebelumnya, Saldi Isra itu menyindir itu saksi dari pemerintah maupun dari para dari DPR, karena pada waktu itu saksi dari pemerintah dan DPR itu ya sudah terdapat kecenderungan yang mereka menyetujui soal gugatan penurunan batas usia capres dan calon wakil presiden, dan pada waktu itu dia menyatakan kalau memang sudah setuju keadaan ini wilayah open legal policy, kenapa mesti dilempar ke Mahkamah Konstitusi? Ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Nah itu. Nah kalau dibaca implisit ya, keterangan DPR dan keterangan pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan yang mulia Hakim Konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini diperbaiki. Kalau pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi tidak perlu melempar isu ini, soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Jadi tidak ada perbedaan karena dari DPR tadi
implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. Kelihatannya pemerintah juga setuju, kan sederhana ini untuk mengubahnya. Dibawa ke DPR saja, diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi. Apa sih yang diperdebatkan? Kenapa pernah turun 35, lalu pindah ke 40? Ya mengapa kita tidak turunkan 30 sekalian atau 25, supaya nanti nggak ada lagi yang mengajukan permohonan soal ini. Jangan-jangan nanti alasan ini ada generasi baru yang begini-begini dan segala macamnya yang usianya lebih rendah memerlukan ini dan segala macamnya diminta lagi menjadi 30. Lalu perkembangannya diminta lagi 25. Angka itu kan sesuatu yang sulit didefinisikan. Posisi kedua, Hakim Mahkamah Konstitusi Wahidudin Adams. Ini posisinya akan bersama Saldi dan Suhartoyo pada posisi berbeda pendapat. Memasuki masa pensiun pada Januari tahun depan menyebabkan Hakim Konstitusi Wahid menjadi nothing to lose dan karenanya lebih konsisten menjatuhkan putusan secara merdeka atau secara independen. Posisi keempat yang dissenting atau berbeda adalah Eni Nurbaningsih atau Arif Hidayat. Nah, ini menarik ini dimasukkan nama Arif Hidayat. Kalau Eni yang berbeda pendapat berarti komposisi hakim yang dissenting opinion akan sama dengan putusan masa jabatan KPK dan Undang-Undang Ciptaker. Kemungkinan lain, nah ini penting yang dia mesti Anda garis bawahi. Saya memprediksi Arif Hidayat bisa masuk komposisi berbeda pendapat. Lebih karena posisi politiknya yang merupakan kompetitor dalam pemilihan Ketua Umum MK yang baru, dia bersaing dengan Anwar Usman, serta karena afiliasi organisasi masanya. Dia ini adalah sekarang ini ketua alumni dari GMNI, ya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang afiliasinya itu ke PDI. Jadi ke PDIP maksud saya, dan kelihatannya juga dia bisa menjadi hakim konstitusi itu karena dukungan dari PDIP. Jadi dalam hal ini kan kita tahu PDIP itu menolak untuk bahkan mendorong agar Mahkamah Konstitusi seperti dikatakan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto untuk mendengar suara rakyat. Dalam hal ini ya ditolak saja, katanya. Kalau sebelumnya kan dia juga menyatakan bagaimana bunyi undang-undang, ya ikuti saja bunyi undang-undang itu, jangan macam-macam dengan melakukan gugatan menurunkan batas usia. Gamblangnya adalah PDIP tidak menginginkan itu karena konsekuensinya tadi kalau dikabulkan dan kemudian Gibran menyeberang ke Prabowo kan berarti Jokowi itu langsung berhadapan secara frontal dengan PDIP dan Megawati. Jadi kalau kemudian Arif Hidayat itu bergabung dalam posisi itu, ya bisa posisinya 54. Skenario yang juga patut dicermati karena putusan ini sangat penting menyangkut kontestasi Pilpres 2024, ada kemungkinan pula putusan akan sama kuat alias imbang 4-4 berbanding 4. Antara yang mengabulkan dan yang menolak permohonan. Maka yang menjadi penentu putusan menurut pasal 45 ayat 8 Undang-Undang MK adalah di mana posisi Ketua MK Anwar Usman ipar Presiden Jokowi. Saya memprediksi, ini kata Denny Indrayana ya, bahwa Anwar Usman ada pada posisi mengabulkan permohonan alias memberikan kesempatan kepada Gibran Rakabuming Raka menjadi kontestan atau paslon pada Pilpres 2024. Namanya juga bocoran, kepastiannya akan terlihat setelah putusan dibacakan. Kita lihat saja apakah prediksi saya akan tepat. Namun tanpa dasar teori hukum konstitusi yang rumit, saya hanya ingin membuktikan bahwa tidaklah sulit untuk menduga arah putusan MK dilihat dari kecenderungan pemikiran dan afiliasi politik para hakimnya. Dan tentu saja dinamika politik yang mewarnai suatu permohonan yang syarat dan kental dengan political question, semacam syarat umum capres cawapres. Ini menarik bukan bocoran ya, prediksi dari Profesor Denny Indrayana ini. Saya jadi bertanya-tanya, apakah kemarin itu Prabowo yang batal dideklarasikan di depan Rakernas Projo di GBK, di Indonesia Arena GBK, dan Gibran juga meninggalkan lokasi, tidak hadir, dia katanya 15 menit sebelum, dia hanya hadir 15 menit dan kemudian meninggalkan lokasi sebelum Presiden Jokowi tiba, dan juga Pak Jokowi itu langsung meninggalkan arena setelah pembukaan Rakernas Projo, dan kemudian Prabowo juga tidak hadir ya. Rencananya kan Prabowo hadir, setelah pembukaan langsung dibacakan rekomendasi untuk siapa yang akan didukung capres dan cawapresnya. Dan pada waktu itu jelas bahwa Budi Aristiadi sudah memberi sinyal
Prabowo Subianto yang akan jadi, karena inisialnya P, sementara panel Barus menyatakan yang akan mereka dukung sebagai calon wakil presidennya itu adalah inisialnya G alias Gibran, dan itu kan juga terlihat dari sikap projo daerah yang semua bukan semua, yang mayoritas menginginkan agar Prabowo dan Gibran berpasangan. Tetapi kemarin kan tidak jadi dideklarasikan di GBK, tapi yang terjadi hanya Prabowo yang dideklarasikan oleh projo, tapi itu pun projo menyampaikannya di rumah dari Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bukan dalam suasana kolosal yang besar di depan para peserta massa yang dimobilisasi oleh projo kemarin. Jadi ini masih penuh tanda tanya besar tentang masa depan dinasti keluarga Jokowi dan juga masa depan demokrasi Indonesia. Nah, apalagi kemudian yang juga sangat menarik kemarin itu Ketua Badan Kehormatan dari PDIP, Komarudin Watubun, sudah mengingatkan kalau sampai Presiden Jokowi itu mendukung calon yang berbeda dengan calon yang diusung oleh PDIP, calon pilihan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri, dalam hal ini artinya Jokowi itu lebih mendukung Prabowo Subianto, maka akan ada sanksi sesuai dengan aturan organisasi yang diterapkan kepada Jokowi dan keluarganya. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.